Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, saya CDP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tanah Jambuaye. Nah, di samping saya ini Ibu Nur Rahmi, beliau guru mapel bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Tanah Jambuaye juga. Baik, ini akan segera kita mulai ya pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi, Bu, seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, kita bicarakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mengadakan pra-observasi, gitu ya, Bu ya. Jadi di pra-observasi ini kita akan mendiskusikan sedikit ya, Bu ya, apa-apa yang telah Ibu persiapkan dan apa-apa yang telah Ibu rencanakan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Jadi di kegiatan ini itu ada 3 tahapan, Bu. Yang pertama pra-observasi seperti yang kita lakukan sekarang, dan juga nanti ada observasi dan juga pasca observasi ya, Bu ya, setelah melakukan kegiatan. Di sana nanti akan saya tanyakan beberapa poin yang akan kita diskusikan nanti. Jadi langsung saja ya, Bu ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita memperkenalkan dulu ya, supaya kita tahu bahwa Ibu besok mengajar di mapel apa? Besok saya mengajar mapel bahasa Inggris. Mapel bahasa Inggris ya. Di kelas berapa, Bu? Kelas 11 di KJA. Kelas 11 di KJA. Itu di jam keberapa, Bu? Jam 1.2 ya. Jam 1.2, berarti nanti itu 2 kali 45 menit ya, Bu ya, 2 jam pelajaran. Jadi sebelum lebih jauh ya, Bu ya, kita melakukan observasi. Terlebih dahulu saya ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya tanyakan lebih dalam. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan besok? Baiklah, untuk pembelajaran besok saya mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menggunakan expressing, giving and asking opinion. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur teks dari giving opinion. Oke, baik. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Nah, di tujuan pembelajaran tersebut kira-kira nih, Bu, konsen Ibu ya, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan besok itu di area mana? Area pengembangan pertama menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan siswa dapat mengungkapkan asking and giving opinion dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Berarti dari area yang Ibu sebutkan tadi itu kira-kira, Bu ya, apa strategi yang akan Ibu lakukan besok? Strategi mungkin yang pertama menyediakan PowerPoint ya, Bu, media pembelajaran dengan PowerPoint, ada teks bacaan, begitu juga dengan metode diskusi, presentasi, serta berdiferensiasi. Oke, baik. Berarti besok Ibu akan mengelompokkan siswa itu ya, Bu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kelompok siswa itu berarti berdasarkan minat dan bakat. Bisa Ibu ceritakan sedikit kelompok yang bagaimana yang Ibu bentuk besok? Kelompok yang akan saya bentuk itu sesuai bakat dan minat siswa. Kalau siswa yang auditori, saya kelompokkan sesama auditori. Begitu juga dengan siswa kinestetik, saya kelompokkan dengan siswa kinestetik. Oke, baik. Saya rasa sudah matang sekali persiapannya ya, Bu ya. Harapannya besok sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan gitu ya. Jadi sampai di sini ya, Bu ya. Terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi, sudah mau membersamai saya di sini, Bu ya. Jadi besok kita akan sama-sama masuk ke lokal Ibu. Saya melakukan observasi dan Ibu melakukan pembelajarannya gitu, Bu ya. Berarti besok di jam 8, Bu ya. Oke, terima kasih banyak, Bu ya. Oke. Good morning everyone. Morning. How are you today?
Ya, kita berdoa bersama ya. Bismillah. Minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ada? Oke. Naratif teks. Naratif teks, betul sekali ya. Oke. Ada yang tahu nggak definition of narrative text? Ada yang tahu nggak definisi naratif? Ada? Apa itu narrative text? Narrative text berarti sebuah teks yang berisi tentang cerita. Oke, betul. Misalnya seperti contoh Cinderella. Oh, oke. Nah, kalian udah paham ya? Berarti kalian masih ingat dengan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks naratif. Oke, before we start study today, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah setiap ibu mau kalian nonton sebuah video di sini. Bentar ya, ibu lihat dulu videonya yang mana. Nah, di sini tadi kalian udah paham kan tentang materi minggu lalu masih ingat. Nah, sekarang before we start study today, ibu mau kalian menonton sebuah video. Nah, dari video ini nanti ibu nanya kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Oke. Nah, mari kita lihat. Berdasarkan video yang sudah kalian nonton, oke, what is the material today? Hari ini kita materinya tentang apa? Oke, coba lihat di sini. Dari tadi di sini, oke, perhatikan kalau misalnya dalam video yang barusan kalian nonton, nah di sini materinya kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, coba perhatikan kalau dalam video ini di sini ada menandakan judulnya apa? Videonya.
struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks interaksi lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Yang kedua, menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Nah, udah paham ya tentang tujuan pembelajaran? Sudah? Sudah. Boleh kita lanjut? Boleh. Nah, ketika lanjut ini kenapa kalian macam tidak bersemangat? Kira-kira semangat nggak belajar sama ibu? Semangat. Benar nggak jumpa sama ibu hari ini? Kalau misalnya ibu ajak kalian bergoyang, mau nggak? Mau ya? Mau. Kira-kira ada nggak yang mau ngikutin di depan? Ada nggak yang mau ngikutin di depan nih? Temenin ibu buat kita ice breaking sebelum kita belajar hari ini biar kalian semangat. Ada yang mau? Ada? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kalau tidak apa tidak masalah. Sekarang coba semuanya please stand up. Dah kamu semua biar kita ice breaking ya. Nah, ini buku tata ice breaking, mari kita ikut ya semua. Semangat sebelum kita belajar. Dah, biarpun kita baru mulai, kita harus semangat ya. Ikut ya semua ya. Dah, berikan. Nah, coba ikut semua. Dah, coba ikut terus semua. Ya. Coba yang bisa semua coba dulu. Bu, Jangan kalah sama ibu. Dapat pelajaran tingkat keempat ya. Bisa ya, di belakang itu ada dulu. Anggap aja ini sedang bagi ya. Yang di belakang, coba ikut. Oke. Berarti sudah siap lah? Oke. Baiklah. Nah, untuk materi hari ini kita dituntut untuk bisa memberikan pendapat. Nah, dan begitu juga bisa menanggapi setiap pendapat yang diberikan. Nah, ingat ya, setiap pendapat itu berharga. Nah, makanya dari itu di sini tugas ibu adalah mendampingi kalian, mengajari kalian untuk bisa memberikan pendapat, tapi tetap dengan cara saling menghargai. Oke, baiklah. Look at whiteboard. Perhatikan di sini. Kita bakal mulai dengan materi. Nah, untuk materi ini, sebelum ibu mulai kasih kalian materi ataupun menjelaskan tentang asking and giving opinion, di sini ibu kasih kalian kesempatan untuk bertanya apa aja tentang materi kita hari ini. Yang udah kalian pahami boleh, yang belum kalian pahami boleh. Karena sebelumnya tadi ibu tanya kalian sedikit kurangnya sudah mengetahui tentang asking and giving opinion atau tentang giving opinions and responses. Nah, perhatikan, ada nggak yang mau bertanya? Sebelum kita mulai nih, ibu nanti masuk tentang ibu menjelaskan tentang materi ataupun kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok dengan cara memberikan pendapat. Ada nggak? Coba, ada yang mau bertanya nggak? Ataupun boleh bertanya ataupun kalian ingin
Ada tidak? Tentang pendapat nih. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana menggunakan kalimat tentang giving opinion, ataupun bagaimana kita membuat kalimat untuk memberikan pendapat dalam sebuah diskusi misalnya. Ada tidak? Apa? Oke. Apa perbedaannya antara memberikan pendapat dan menanyakan? Menanyakan pendapat. Oke, berarti apa perbedaan tentang memberikan dan menanyakan pendapat? Ataupun what is different between giving an opinion and asking for giving opinion? Berarti nanti kita bakal lihat apa perbedaan antara bertanya dan memberikan pendapat. Nah, nanti kita bakal jelasin semua. Nah, ketika materi nanti udah jelas, kita nanti bakal tahu mana asking, mana giving. Asking itu bertanya, asking memberikan, asking and giving opinion. Nah, setiap pendapat, setiap kita menanyakan ataupun memberi pendapat, nanti responnya ada agree and disagree. Oke, any else? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Coba, ada lagi nggak? Oke. Hah? Nah, unsur kebahasaan yang digunakan dalam asking and giving opinion. Nah, sebentar lagi bakal kita jelasin semua ya. Unsur kebahasaan ataupun generic structure-nya. Semuanya bakal kita jelasin nanti di materi selanjutnya ya, di materi ini ya. Oke. Look at your new materials ya. Nah, mari kita lihat materinya. Nah, perhatikan ketika di sini mengungkapkan pendapat, ini yang dikatakan dengan giving opinion. Menurut pendapat tadi, menurut pertanyaan ketika mengungkapkan pendapat. Nah, ketika mengungkapkan pendapat berarti di sini giving opinion ataupun merespon pendapat, responding to opinion. Nah, setiap pendapat yang kita berikan pasti ada respon. Contoh ketika dikatakan misalnya in the classroom is very clean, misalnya kelas ini sangat bersih. Nah, responnya nanti agree or disagree, setuju atau tidak. Kira-kira setuju nggak kelas ini bersih? Setuju. Nah, ketika dikatakan berarti kita jawab I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua di sini ada cara mengungkapkan. Nah, cara mengungkapkan pendapat. Cara mengungkapkan pendapat di sini ada beberapa contoh nih dalam bentuk tadi kalimat. Yang pertama di sini ada I think. Oke, I think. Contohnya I think this movie is really interesting. Nah, berarti di sini kita giving opinion, mengungkapkan pendapat. I think this movie is really interesting. Nah, saya rasa, untuk saya pikir, menurut saya ataupun saya pikir film ini sangat menarik. Oke, setelah itu ada next, in my opinion. Menurut saya, in my opinion, the best way to learn English is start practice. Berarti menurut saya, the best yang terbaik untuk belajar bahasa Inggris adalah dengan praktek. Nah, I believe, ada juga I believe. Nah, kalau ada masuk I believe, ada yang bisa buat tidak kalimat tentang I believe. Ada yang bisa buat I believe. What do you mean I believe? Saya percaya. Ada yang bisa buat nggak? Contoh kalimat dengan menggunakan kata-kata I believe. Ada tidak? I believe it's your idea. I believe. It's your idea. Oh, with your idea. Oke, saya percaya dengan ide kamu. Oke, that's right ya, betul sekali ya. Berarti ketika kalian sudah dapat membuat sebuah kalimat dengan menggunakan use the giving opinion, berarti kalian sudah paham tentang giving opinion.
giving opinion, mengungkapkan pendapat. Nah, setiap pendapat yang kita berikan pasti punya respon. Nah, respon di sini mempunyai beberapa respon. Nah, cara merespon pendapat dalam diskusi ataupun ketika di sini berarti ketika seseorang memberikan pendapat kita harus merespon. Nah, respon yang pertama, for the first but agree. Nah, the example I agree with you. Seperti contoh tadi ketika dikatakan in the classroom, in my opinion, in the classroom is very clean. Ibu katakan. Nah, ketika when you respond, ketika kamu meresponnya, misalnya kalau kamu setuju, I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Kalau tidak setuju bagaimana? I disagree with you. Oke, I disagree with you. That's right ya. Nah, for the last yang terakhir adalah but agree. Di sini setujunya setengah. Setuju tidak setuju juga tidak. Ada juga contoh kalimatnya. I agree with you to some extended but. Nah, di sini berarti dia di sini adalah giving reason. Dia juga memberikan alasan lain. Nah, ini ketika kita merespon. Tadi kita sudah jelaskan tentang asking opinion. Begitu juga dengan respon. Nah, ataupun ketika di sini adalah berikut contoh. Nah, the example sentence. Kita sudah masuk ke dalam contoh kalimat. Nah, contoh kalimat di sini giving opinion. I think this book is interesting. I think this book is interesting. Ada yang tahu nggak artinya? Buku ini, saya pikir buku ini sangat menarik. Oke, benar sekali ya. Saya pikir buku ini sangat menarik. Ada lain nggak? Siapa yang bisa buat kalimat lain? Coba yang lain. Ada yang bisa tidak buat kalimat tentang giving opinion? Ada tidak? Coba di sini kan ada beberapa contoh lain seperti kita contoh tadi, kita boleh menggunakan I think, I believe, ataupun in my opinion. Coba buat satu kalimat tentang giving opinion. Kalau ada, please raise your hand. Kalau ada, tolong beri tangan dan coba. Ada? Coba. Ada? Coba buat satu kalimat, boleh menggunakan in my opinion, I think, or I believe tentang giving opinion. Ada? Coba. Coba. Ada? Boleh terserah mau mengungkapkan pendapat tentang apa aja. Coba. Satu. Ada tidak? Ada. Kalau nggak ada ditunjuk nanti. Oke, stand up. Coba. Kamu coba. Dah, coba dengar yang lain. In my opinion, Munawwarah is smart. Oke, in my opinion, Munawwarah is So smart. so smart ataupun smart girl ya. Oke, that's right girl ya. Lainnya. Ada? Ada. Berarti di sini dia menggunakan in my opinion. Oke, ada lagi. Oke, I think you have small, beautiful. I think. Oh, saya beautiful ya. Ya, kalau ya. Berarti, oke. Di sini berarti
kita buat, ada yang memberikan pendapat, ada yang memberikan respon. Nah, ketika kategori ini contohnya. Yang pertama, ketika kategori kuat, what the meaning kuat? Kuat dalam bahasa Inggrisnya apa? Oke. Kalau sedang, medium. Kalau lemah, weak. Oke, that's right. Nah, look at the example. Perhatikan contoh. Absolutely. Ketika kita nanti menggunakan, nah, kita memberikan respon atau giving opinion dengan menggunakan kata-kata absolutely, berarti saya benar-benar yakin. Ini termasuk ke dalam kategori kuat ataupun strong. Ya. Nah, yang kedua di sini ada I believe. Nah, ketika tadi kalian menggunakan I believe with your idea misalnya. I believe with your idea. Saya percaya dengan ide kamu. Ini termasuk ke dalam kategori apa? Sedang. Oke, sedang apa? Medium. Nah, yang terakhir di sini ketika dikatakan I think. Nah, kalau misalnya mengatakan tadi I think, nah, I think in the classroom is very dirty misalnya. Saya rasa ataupun saya pikir kelas ini sangat kotor. Ini termasuk ke dalam kategori apa? Kalau menggunakan I think, memang atau paham ya? Nah, baiklah. Nah, kita masuk ke dalam contoh dialog. Ada satu conversation. Nah, di sini ada conversation dengan bentuk 3 kategori. Nah, di sini George, what do you think about this song? Berarti di sini the dialogue George between Cat and Linda and Leon. Nah, perhatikan ketika George said, what do you think about this song? Berarti di sini dia asking, dia menanyakan pendapat. Nah, ketika giving opinion di sini contohnya dalam bentuk 3 kategori. Nah, what do you think about this song? Nah, can answer I don't think it is a good song. Itu masuk ke dalam ketika menggunakan kata-kata I think, berarti itu masuk ke kategori apa? Lemah. Ya. Yang kedua Linda, it seems to me that this song is good. Dia menggunakan it seems to me. Ini masuk ke dalam medium. Nah, yang terakhir I strongly believe. Nah, ketika dikatakan I strongly believe, berarti saya sangat yakin. Ini masuk ke dalam kategori strong ataupun kuat. Nah, dari tadi kita sudah pelajari tadi penjelasannya udah dari asking, giving, dan setelah itu respon. Ada agree, disagree. Nah, setelah itu sudah example sentence. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan lagi? Oke, you understand about this? Yes. Yes? Nah, kalau kalian sudah memahami tentang materi yang sudah dijelaskan, nah, tugas kalian sekarang adalah bentuk
distinguishing method can foster mutual respect and understanding among different groups. Okay, my friend, any questions? Okay, any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will give my opinion to group 1. Oke, berarti giving opinion ya, bukan mau bertanya ya. Berarti di sini mau memberikan pendapat. Oke, silakan. The discussion in good presentation. Oke, berarti this is the good presentation. Oke, please give applause ya for the group one. Oke, any else? Okay, any else want to giving opinion or question? Ada lagi yang mau memberikan pendapat ataupun bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Where you say point number 1 is okay, because it is optional power individual. If you think it's a good idea, you can say agree, but if you don't think so, you can say disagree. Oke, setuju tidak dengan jawaban? Oke. Setuju. Oke, any else? Any else? Ada lagi? Oke, I think that enough. Oke, silakan yang tutup. Thank you for the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Oke, I think that is very interesting ya. Sangat menarik ya presentasi kelompok satu. Nah, baiklah, semua kelompok sudah tampil hari ini ya. Semua kelompok sudah tampil. Nah, untuk di sini berarti ketika kalian sudah tampil berarti kalian semua sudah mengerti tentang asking and giving opinion and responses. Oke, baiklah. Untuk di sini berarti asking and responses. I really proud of you ya. Ibu sangat bangga sama kalian ya karena kalian sudah bisa giving and asking opinion. Nah, baiklah sebelum berarti untuk pemahaman di sini berarti kalian di sini kalian sudah memahami tentang asking and giving opinion. Oke, dari presentasi tadi kita semua sudah memahami. Yang pertama apa yang kita pelajari barusan? Yang sudah kita pelajari dari pertama yang sudah kita pelajari. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menyimpulkan yang pertama kita sudah mempelajari tentang giving opinion and responses. Nah, respon ataupun tadi asking opinion, giving opinion. Ketika kita memberikan pendapat tadi, responnya ada di tiga. Kira-kira apa aja tadi? Itu kategori ini yang pertama ada agree, mesti kan? Ada agree itu memberikan respon setuju tidak setuju. Ada agree and disagree. Nah, opini itu terbagi ke dalam tiga kategori. Apa aja tadi? Nah, berarti kalian di sini sudah memahami tentang materi kita hari ini adalah asking and giving opinion. Nah, seperti untuk tugas kalian minggu depan nih. Nah, tugas minggu depan kalian buatlah satu dialog. Nah, please make one dialogue or conversation about asking and giving opinion. Buatlah satu dialog tentang menanyakan dan memberikan pendapat pasangan ya. Nah, untuk minggu depan, nah for the next meeting kita akan belajar tentang text prosedur ya. Nah, for the next meeting, nah we will study about prosedur text. Nanti bakal ibu jelaskan yang bagaimana definition of prosedur, the lyric structure and language feature, serta juga nanti ada
pun memberikan pendapat. Nah, disinilah kita di sini memperbaiki ataupun kita akan menjalin hubungan dengan baik dengan bisa jadi dengan teman ataupun dengan guru ya. Nah, berarti seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kita mulai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi minggu depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurani. Iya Bu Elina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir ya. Jadi hari ini Bu kita akan melakukan pasca observasi. Nah, yang kemarin kita sudah pra ya, dan juga melakukan observasi. Di pra observasi kemarin kan saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Masih ingat Bu tujuan pembelajarannya Bu? Masih ya Bu ya. Yang pertama tujuan pembelajaran saya kemarin berarti siswa dapat mengungkapkan pengungkapan expressing, giving and asking opinion. Yang kedua siswa bisa menganalisis struktur teks dan fungsi sosial dalam teks giving opinion. Oke baik. Jadi Bu di pasca observasi ini ya, saya akan berdiskusi beberapa poin dengan Ibu. Bisa Bu ya? Oh bisa Bu, dengan Baik. senang hati. Yang pertama, ini Bu saya akan menanyakan dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan observasi di kelas ini? Alhamdulillah ya Bu, saya juga senang dan lega setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu ya. Karena saat melakukan pembelajaran saya senang dan anak-anak juga sangat antusias dalam pembelajaran yang kemarin Bu. Oke baik, berarti semangat dan senang ya Bu ya. Menurut Ibu nih, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas Ibu kemarin, menurut Ibu proses pembelajaran kemarin itu sesuai nggak dengan yang Ibu rencanakan di pra-observasi? Alhamdulillah ya Bu, kalau menurut saya kemarin berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan pembelajaran yang saya kasih. Karena si anak juga dalam bekerja kelompok dan mempraktekkan kembali tentang ekspresi opinion, itu berjalan dengan lancar. Dan kemudian anak juga sangat antusias dalam menggunakan expressing opinion dan dapat mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, berarti sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya Bu, sebagian besar sudah sesuai ya. Oke baik. Dari proses pembelajaran kemarin ada nggak Bu bagian-bagian yang sangat memuaskan bagi Ibu?
sebagian besar Bu, kemarin ketika saya melakukan pembelajaran itu saya sangat puas ya Bu ya, karena saya melihat anak-anak cukup antusias Bu dengan kegiatan ataupun dengan pembelajaran yang berkelompok, diskusi, dan minat si anak dalam berbicara bahasa Inggris itu juga sangat ada kemajuan ya Bu. Kemajuannya sangat signifikan. Cuman ada sebagian kecil, mungkin 1-2 orang siswa yang tidak antusias ataupun dia kurang berminat dengan bahasa Inggris, Bu. Iya, ada 1-2 gitu ya, Bu ya. Kalau kita skalakan, misalnya ada skala dari 0 sampai 10, Bu ya. Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Ibu ada di posisi mana? Menurut pribadi saya mungkin 8 Bu ya. 8. Jadi kalau 8 sudah bagus ya Bu ya. Oh, 8 sudah bagus ya. Jadi berarti kalau dari 1 sampai 10 berarti 2 lagi nih Bu Iya, yang belum kan. Jadi yang 2 itu Bu, kira-kira gangguannya atau hambatannya itu apa? Mungkin yang pertama siswanya kurang aktif, ataupun dia mungkin minat belajarnya kurang tentang bahasa Inggris, ataupun karena mungkin penguasaan bahasanya Bu, makanya anaknya kurang aktif gitu. Kalau yang lain alhamdulillah sangat antusias. Jadi masalahnya itu anak-anak kurang aktif, kurang antusias gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari masalah tersebut menurut Ibu untuk pembelajaran selanjutnya itu yang ingin Ibu lakukan apa? Mungkin saya mau mencari metode baru ataupun media pembelajaran yang menarik ataupun referensi video-video yang mungkin disenangi oleh siswa sehingga bisa membangkit semangat ataupun antusias siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris mungkin Bu. Oke, baik. Jadi berarti Ibu akan menggunakan metode baru dan media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kapan Bu kira-kira Ibu akan melakukan aksi tersebut? Aksi untuk itu mungkin pembelajaran ke depan Bu. Di pembelajaran ke depan saya akan mencari metode-metode baru ya, mengaplikasikan. Nah, komitmen Ibu untuk melancarkan strategi yang ingin Ibu capai itu apa? Komitmennya saya akan mempelajari metode baru ataupun strategi pembelajaran yang baru dengan referensi-referensi ataupun pembelajaran mandiri seperti di PMM ataupun dengan berbagi ataupun sharing dengan teman-teman sejawat ya. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya itu lebih sempurna lagi. Saya menantikan ya Bu ya cerita-cerita Ibu selanjutnya ketika setelah menerapkan metode atau media pembelajaran yang bervariasi yang Ibu ingin lakukan. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah mengobservasi saya dan ini menjadi koreksi dan pembelajaran juga untuk saya ke depan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Maaf sudah mengganggu. Oh iya, jam tidak pelajaran. masalah. Oke. Terima kasih juga kepada Ibu Rina yang telah hadir di tengah-tengah kami ya Bu ya. Sama-sama Ya. Baik, kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.